protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya demi kita bersama. Shalom, selamat siang saudara-saudara. Pada hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bisa berkumpul di rumah Tuhan. Maksud dan tujuan kita adalah untuk memuliakan, meninggikan, dan memuji akan kebesaran dan keagungan Tuhan. Oleh karena itu pergunakan kesempatan dan waktu yang masih diberikan kepada Tuhan untuk kita pergunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan namanya. Mari saudara-saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Ya, kita lambaikan tangan kita ya. Kita siap untuk memuji Tuhan. Kita akan tinggikan namanya. Kita akan puji kebesarannya. Karena Dia Allah yang ajaib. Haleluya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Ajaib Kau Tuhan, ajaib
terima pengagungan dari kami Tuhan. Oh, praise the Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami penuh Tuhan dengan sukacita. Hati kami dipenuhi dengan roh yang meluap-luap untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Urapi kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan, amin. Ajaib Kau Tuhan. Kita tepuk tangan sama-sama ya. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan semua ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau.
Tuhan, Dia Raja mulia. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu terakhir yang lalu saya sempat mendampingi seorang sahabat saya yang sangat saya kasihi di saat detik-detik akhir hidupnya. Saya berusaha untuk memberikan semangat kepada dia, tapi dia seorang yang luar biasa. Bahkan dia berkata kepada saya, tugas saya hanya bertahan untuk hidup. Tugas saya hanya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu terlalu baik buat saya. Dan selanjutnya adalah menjadi hak Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada saya. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama meneladani sahabat saya ini, bahwa kita tidak perlu bertanya, mengapa Tuhan hal ini terjadi dalam hidupku? Why? Kenapa? Kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa aku harus menjalani ini? Tapi hanya satu yang patut kita kerjakan, bersyukur, 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 dan bersyukur. Dan bertahan sampai akhir iman kita kepada Tuhan. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Bapak Ibu ingin mengalami kemenangan dari Tuhan? Mari minta hikmat dari Tuhan. Bapa Surgawi, ajarku mengenal kehendak-Mu. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa. Mari renungkan setiap kalimat, setiap kata di dalam pujian ini menjadi kekuatan kita, membangkitkan iman kita. Buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, semua ada dalam kendali tangan Tuhan. Dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku Tuhan, selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Kasih Tuhan terlalu dalam untuk kita. Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari jemaat katakan, semua yang terjadi. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami mau belajar tunduk kepada Engkau Tuhan. Ajar kami mengerti Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Dengan lebih sungguh-sungguh katakan, Tuhan, Tuhan
kami menyadari Tuhan, bahwa saat kami menghadapi apapun juga, Tuhan tidak dan tidak akan meninggalkan kami. Kasih setiamu nyata di dalam hidup kami. Sehingga apabila kami menghadapi tantangan di dalam kehidupan kami, Engkau pun tidak pernah meninggalkan kami. Engkau siap sedia untuk menolong kami. Karena rencanamu itu begitu indah di dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan terhadap hidup kami. Tetapi justru sebaliknya, Engkau merancangkan masa depan kami yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami akan tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami barang sekejap jua pun. Kasih setiamu nyata di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kebenaran firman yang tidak kami renungkan bersama, kiranya Roh Kudus sendiri yang memberikan pengertian kepada kami. Apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami melalui firman yang kami baca pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengar, menyimpan dan melakukan itu di dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom. Selamat siang saudara-saudara. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema perjanjian. Perjanjian itu ada dua, perjanjian yang berkondisi dan perjanjian yang tidak berkondisi. Perjanjian yang kondisi saya tidak akan uraikan, tetapi saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang perjanjian yang tidak berkondisi. Perjanjian yang tidak berkondisi itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan kita. Ini yang kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman-Nya. Saudara, kita tahu bahwa sebagai manusia, kita tidak tahu apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi yang jelas, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan terhadap kita, tetapi Tuhan akan memberikan satu jalan keluar di dalam setiap kita menghadapi masalah dan persoalan. Sekalipun Tuhan kita ada di surga, sedangkan kita ada di dalam dunia ini. Tetapi pujian yang kita nyanyikan mengatakan, Tuhan itu hanya sejauh doa. Saat kita berseru memanggil namanya, disitulah kita akan bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jawaban doa itu ada 3, saudara. Ya, tidak, atau tunggu. Tinggal bagaimana rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, hari ini saya akan ajak saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Abraham, dia adalah seorang yang memang saya katakan tidak perlu diragukan akan iman daripada Abraham. Ya, jadi Tuhan akan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Perjanjian itu disebut perjanjian suluh. Saya akan ajak saudara membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kejadian 15 ayat 17 sampai 18. Kejadian 15 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap
serta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Dari Mesir itu sampai ke sungai Efrat. Sungai Efrat itu ada di Irak. Ya. Di situ ada sungai yang bernama Tigris dan Efrat. Ya, saya pikir pada waktu itu apakah Taman Eden pada saat itu ada di Irak. Sebab kalau saudara baca di dalam Kejadian itu kan Taman Eden itu ada 4 sungai. Sungai Sihon dan Gihon, lalu Tigris dan Efrat. Yang 2 sudah tidak ada tapi tinggal 2, yaitu sungai Tigris dan sungai Efrat ada di Irak. Saudara-saudara, saya sendiri tidak tahu kepastiannya itu, tetapi di situ ada sungai Efrat. Mulai dari sungai Mesir, sungai Nil itu, semua itu diserahkan kepada keturunan Abraham. Saudara-saudara. Nah, saya akan bacakan bagaimana pada waktu itu Abraham. Kita akan baca di dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama dikatakan demikian. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak segala sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Saudara-saudara, ini perjanjian yang dilakukan atau dibuat oleh Allah kepada Abram. Tetapi pada waktu saudara perhatikan dengan seksama, maka pada waktu usianya 99 tahun, pokoknya dia katakan di dalam dirinya, aku sudah mati pucuk, sudah tidak mempunyai gairah lagi. Sedangkan Sarai itu juga sudah tua, sudah menopause. Jadi kalau Tuhan mengatakan aku akan memberkati engkau, anak cucumu. Ya pernah pada waktu satu ketika kamu keluar dari rumahmu, lihat akan bintang-bintang di langit. Seperti itulah anak cucumu. Tapi dia tidak punya keturunan pada saat itu. Saudara-saudara. Tapi Tuhan mengatakan, tahun depan kamu akan menggendong seorang anak laki-laki. Yang dimaksud adalah Ishak.
saudara-saudara. Secara manusia dia akan berpikir, dan seringkali bagi kita juga saudara, kalau kita menghadapi situasi dan kondisi yang seperti itu, secara akali manusia kita tidak akan mungkin bisa percaya. Tetapi adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tuhan bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa menciptakan manusia dalam waktu sekejap jadi manusia, tanpa harus proses bayi. Bisa saja. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi bagi kita sebagai manusia yang mempunyai pemikiran sangat terbatas, tidak mungkin. Jadi dia hanya katakan, paling-paling saya akan mewariskan akan seluruh harta kekayaan saya itu kepada pembantu saya yang bernama Eliezer, orang Damsyik. Saudara-saudara, tapi Tuhan dengan tegas mengatakan tidak, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Secara manusia itu tidak mungkin, tidak bisa diterima. Saudara-saudara, saya pernah mengalami. Saya kalkulasi menurut pemikiran saya, tidak bisa. Ini untuk anak saya. Anak saya itu mau kerja. Dia bilang sama temennya, syaratnya itu harus S1, masih lajang, S1 dan masih lajang begitu. Tapi anak saya itu D3, sudah menikah dan sudah hamil. Menurut saudara, kira-kira diterima apa enggak? Dari syarat itu saja jelas tidak mungkin bisa diterima. Ya toh? Wong syaratnya S1 dan masih lajang. Dia D3 sudah menikah dan hamil. Saya berpikir, saya katakan, kalau kamu tidak diterima, itu layak. Karena apa? Tidak sesuai dengan kriteria yang diminta. Tapi seandainya kamu diterima, itu berarti mujizat. Loh, saya pikir dia pasti tidak mau, ya toh? Oh, dia jelas-jelas tahu bahwa itu tidak akan pernah bisa. Tapi kok dia mau? Dia bilang, ya wis. Saya katakan, saya akan berdoa untuk kamu. Pergi. Jadi kalau kamu tidak diterima, jangan sedih karena kamu tahu bahwa itu tidak mungkin. Kamu sudah tidak masuk kriteria, apalagi kamu hamil. Saya katakan begitu. Tapi kalau kamu diterima, itu mujizat Tuhan. Saya berdoa. Siang-siang dia pulang. Saya tanya, piye? Aku diterima ya Pak. Saya sampai gumun, saudara. Kalau saya dikatakan seperti itu, saya katakan aku mau. Karena jelas-jelas kok. Tidak mungkin bisa diterima. Wong 2 syarat itu saja sudah tidak memenuhi kok. Apalagi dia hamil. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir secara akali manusia. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan saudara masing-masing. Kita tidak tahu. Kita itu bagaikan parcel, saudara-saudara. Potongan-potongan parcel itu. Kita hanya tahu nanti setelah akhir. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam proses yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi yakinlah, Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan terhadap kita. Tuhan memberikan rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Nanti saudara akan bisa tahu, oh iya ternyata memang itulah rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang luar biasa. Jadi kita hanya berserah dan menyerah kepada rencana dan kehendak Tuhan saja. Kita tidak tahu kok
Kalau saya tanya kepada saudara, apa yang terjadi nanti saudara tahu? Tidak tahu. Apalagi 1 bulan atau 1 tahun lagi, saudara pasti tidak tahu. Tuhan hanya memberikan kesempatan kepada kita untuk tahu kemarin dan saat ini. Nanti dan besok itu masih merupakan misteri. Itu adalah waktu Tuhan, kita tidak tahu sama sekali. Oleh karena itu berharaplah dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, banyak perjanjian-perjanjian di dalam perjanjian lama yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Israel. Saya akan bacakan di dalam Dua Tawarikh pasal yang ke-13. 2 Tawarikh pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ini adalah perjanjian antara Daud dan Tuhan. Disebut perjanjian garam. Firman Tuhan berkata demikian. 2 Tawarikh 13 ayat 5. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam, tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya. Padahal Tuhan mengatakan kerajaan ini akan kukokohkan kekal untuk selama-lamanya. Tapi nyatanya tidak. Saudara, kenapa? Kalau kita mengharapkan agar perjanjian garam itu bisa terselenggarakan dengan baik, maka kita harus taat dan patuh kepada perintah dan firman Tuhan. Demikian halnya dengan kita, saudara-saudara. Kalau kita sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa firman Tuhan dan janji Tuhan itu adalah ya dan amin, maka kita tidak akan berani melakukan yang neko-neko. Kita akan mentaati apa yang akan diperintahkan dan akan diberikan kepada Tuhan. Itu pasti terjadi. Ya, sama seperti Daud pada waktu diberi satu janji itu. Kalau kamu tetap memelihara akan perintah dan firmanku turun-temurun, dan aku akan memberikan kekuatan kepadamu, tata kerajaanmu akan kukokohkan kekal selama-lamanya. Itu sampai anak turun-temurun. Tapi pada waktu Salomo menjabat sebagai raja, saudara tahu dia begitu luar biasa. Ratu Seba saja pada waktu dia mendengar bagaimana hikmat, akal budi dan kebijaksanaan daripada Salomo itu luar biasa. Tapi pada waktu dia datang, dia memberikan satu pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dipikirkan dengan akal pemikiran manusia. Semuanya dijawab oleh Salomo dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Sehingga Ratu Seba mengatakan, apa yang saya dengar di luaran itu tidak ada separuh dari apa yang saya buktikan saat itu. Begitu luar biasa. Itu Salomo. Karena dia pada waktu berada di Gibeon, Tuhan mengatakan, kamu minta apa saja akan aku beri. Tapi Salomo pada saat itu dia sadar bahwa dia adalah seorang pemuda untuk memerintah kerajaan Israel yang begitu luas. Tidak akan pernah bisa dia. Oleh karena itu dia minta hikmat, akal budi dan kebijaksanaan.
Tuhan mengatakan karena kamu tidak minta yang lain-lain, hanya itu, maka akan kuberi kamu kekayaan. Kekayaan yang luar biasa. Dan kekuasaan. Negara-negara di sekitarnya tidak pernah perang dengan dia. Tetapi semua takluk kepada kerajaan Israel. Sehingga upeti itu dengan sendirinya diberikan. Alkitab mencatat bahwa emasnya Salomo itu berton-ton, saudara. Jadi luar biasa. Tetapi menjelang akhir hidupnya, dia jatuh di dalam penyembahan berhala. Sangat-sangat disayangkan. Dia luar biasa. Tetapi bagi Tuhan, kepandaian, kehebatan itu tidak ada artinya sama sekali. Karena dia tidak taat kepada perintah dan firman Tuhan. Saudara-saudara. Dan pada waktu itu Tuhan memberikan tanda kepada Nabi Ahia. Pada waktu Nabi Ahia berjumpa dengan Yerobeam. Jadi prajuritnya Salomo. Pada waktu itu dia merobek-robek jubahnya menjadi 12. Dan yang 10 diberikan kepada Yerobeam. Saudara, bagi Yerobeam, dia ngerti maksud daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Ahia itu kepada dia. Itu menunjukkan bahwa kerajaan Israel itu akan pecah dan 10 suku akan menjadi bagian dia. Karena itu dia tidak pikir panjang berontak melawan Salomo. Tapi Tuhan tidak menghendaki bahwa kerajaan Israel itu pecah menjadi 2 pada saat Salomo masih ada. Tuhan hanya mengharapkan agar nanti setelah Salomo meninggal, kerajaan Israel akan pecah menjadi 2. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Kerajaan Israel itu diberikan kepada Yerobeam. Kerajaan yang 2 ini, 2 suku, itu diberikan kepada Rehabiam, anaknya Salomo. Saudara-saudara, Yerobeam pada waktu itu berontak, tapi kalah dan dia harus melarikan diri ke Mesir. Akhirnya setelah Salomo meninggal, dia datang lagi. Dia melawan Rehabiam. Akhirnya kerajaan Israel benar-benar pecah. 10 memihak kepada Yerobeam. Hanya 2 suku yang memihak Rehabiam anak Salomo. Itu saja seandainya Tuhan tidak mengingat perjanjian yang dilakukan kepada Daud, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Saudara-saudara, ingat, untuk agar supaya kita mendapatkan sesuatu yang dijanjikan kepada kita oleh Tuhan, kita harus taat dan patuh kepada perintah dan firman-Nya. Karena firman Tuhan atau janji Tuhan itu adalah ya dan amin bagi kita orang-orang yang percaya. Apapun juga masalah dan persoalan saudara, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dan kemenangan kepada kita. Mungkin seringkali kita itu diproses oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga kita seolah-olah kok ngene ya Tuhan itu. Ini belum saat terakhir saudara-saudara. Masih ada tantangan-tantangan yang kita harus lalui. Kalau kita sungguh-sungguh mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan, saudara akan bisa melihat bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Setiap apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti digenapi asal kita mau taat dan patuh kepada perintah dan firman Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa semua janji yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel itu cacat. Sehingga Tuhan perlu memperbarui sesuatu perjanjian yang kekal, abadi, dan solid.
Saya akan ajak saudara membaca di dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-8. Ayat 6 sampai yang ke-10. Ayat 6 sampai yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Ibrani 8 ayat 6 sampai yang ke-10. Tetapi sekarang ia yang dimaksudkan adalah Yesus. Ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Saudara-saudara, kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan janji Tuhan itu pasti akan diberikan kepada kita. Bukan hanya sebagian-sebagian, tapi seluruhnya. Pertanyaannya, apakah kita mampu dan bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Kita harus taat dan patuh kepadanya. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan itu, maka kita pasti akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepada kita. Amin, saudara. Mari kita akan berdoa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, Tuhan. Tetapi kami tahu firman-Mu itu dahsyat dan luar biasa. Dan janji-Mu tidak pernah berubah dari dulu kemarin, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Janji-Mu abadi. Hanya kami seringkali yang menerima janji itu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi siang hari ini kebenaran firman-Mu berbicara kepada kami agar kami sungguh-sungguh mau mentaati apa yang Tuhan perintahkan agar supaya janji Tuhan itu berlaku dalam hidupku, dalam hidup kita semua, bukan hanya pada saat ini, tapi untuk seterusnya dan selamanya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu itu di dalam loh hati kami, supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik untuk menuntun setiap langkah jalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami pada hari ini, karena kami sudah minta di dalam satu nama yang menjadi pujaan hati kami, yaitu di dalam nama Tuhan kami,
Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kalau siang hari ini ada, bisa bangkit berdiri, ada yang baru pertama kali hadir, yang di atas. Ya. Ya. Ya, yang berikutnya kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu ini, yang berhari ulang tahun dari tanggal 8 sampai tanggal 14, baik mereka yang hadir di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara online, kita akan berdoa. Yang kalau hadir di gereja bisa bangkit berdiri, ada yang ulang tahun dalam sepekan yang sudah lewat? Ya. Baik, kita tetap akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Oleh sebab itu, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ini. Tuhan, Engkau sudah menolong dalam kehidupan mereka. Engkau lawat mereka dimanapun mereka berada. Baik mereka yang yang ada di kota Kudus maupun sedang di luar kota. Dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera jadi bahagian dalam kehidupan mereka. Sepanjang tahun sudah Tuhan menyertai mereka, melewati berbagai musim dalam kehidupan, melewati berbagai hal di dalam hidup mereka. Ada banyak kisah dan cerita bagaimana Tuhan menolong bagi mereka, melewati berbagai pergumulan mereka. Kalau saudara-saudara kami ada hingga pada saat ini, itu semua karena karunia dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, kiranya pengalaman bersama dengan Tuhan yang sudah mereka lewati, kiranya itu akan semakin menguatkan iman mereka, semakin meneguhkan pengharapan kepada Tuhan, dan semakin meyakinkan diri mereka bahwa Tuhan yang mereka kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan mereka, selalu beserta, menolong, dan menyertai di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun dalam pekan ini, kiranya di hari istimewamu, di hari spesial ini, Engkau akan menerima semua yang Tuhan janjikan di dalam kehidupanmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, rahmat dan segala kebaikan yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupanmu, Engkau boleh terima dan nikmati di dalam hidupmu. Hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Lakukanlah firman-Nya, maka engkau akan melihat perwujudan janji dan berkat yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapak. Demikian pula siang hari ini Tuhan kami berdoa buat saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang berawat di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu kepada mereka. Apapun sakit penyakit yang sedang mereka alami, kami percaya Tuhan mengenal setiap kami. Engkau yang membentuk kami. Engkau mengenal persis setiap organ-organ tubuh kami, setiap sel-sel yang mengalami kelemahan. Dan Engkau punya kuasa untuk memulihkan, merestorasi, memulihkan setiap bagian-bagian dari tubuh kami yang mengalami kelemahan. Apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Engkau Tuhan yang kuasanya tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberikan itu
mengaruniakan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang bersakit di dalam pekan ini Tuhan. Mereka ada dirawat di rumah mereka masing-masing yang mengharapkan kebaikan Tuhan, sehingga mereka tidak hadir di gereja dalam minggu ini Tuhan. Kami serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan, sembari menunggu kesembuhan yang sempurna dari Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan iman mereka. Engkau berikan mereka terus pengharapan bahwa Allah yang mereka kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak meninggalkan mereka, tidak membiarkan mereka bergumul sendiri, dan mereka terus percaya berharap bahwa Tuhan yang kami kenal tidak mengecewakan kami. Terima kasih Bapa, sehingga di waktu-waktu yang akan datang, saudara-saudara kami yang sedang bergumul, mereka akan datang beribadah kepada Tuhan di gereja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya serahkan kembali ke Pak Lukas. Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini, agar Tuhan sendiri yang akan menolong, memimpin, menyertai saudara sampai ke rumah saudara masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Sungguh besar kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan, sehingga memungkinkan pada siang hari ini kami bisa menyelesaikan seluruh ibadah raya yang kedua ini. Kami bisa merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau sudah berbicara kepada kami bagaimana seharusnya kami mentaati segala perintah-perintah-Mu, agar semua janji-janji-Mu itu berlaku atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini juga berdoa, baik saudara-saudara kami yang dengan penuh kasih dan sayang akan pekerjaan daripada Tuhan, mereka dengan penuh sukacita memberikan perpuluhan, mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Juga untuk saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Engkau, Tuhan kiranya akan kuduskan semua persembahan kami agar bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di gereja Samasi Kudus ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh memberikan dengan hati yang menyintai Engkau, dengan tulus hati, maka persembahan itu akan menjadi sesuatu yang indah dan harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami dengan berkelimpahan, supaya kami makin kaya di dalam kebajikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan rumah-Mu untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus memberkati kita semua.